Aspek penting manajemen personalnya dalam media massa. Satu, adanya struktur organisasi dan budaya perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Farafaja Zikrillah. Saya Jahra Nur Fauzia. Saya Dini Fauzia. Dan saya Arahman, kami dari kelompok C1, mata kuliah Manajemen Industri Media Massa Yang diampu oleh Pak Dr. Maknun Sanjaya, MSI. dari kelas KPI 6C yang akan mempresentasikan tentang materi yang telah kami pelajari untuk memenuhi tugas UAS semester ini. Selamat menyaksikan. Manajemen industri media massa. Apa itu manajemen? Apa itu industri? Dan apa itu media massa? Nah, manajemen sendiri memiliki arti sebuah proses untuk mencapai sasaran melalui sebuah perencanaan, perorganisasian, dan lain sebagainya. Kemudian industri. Nah, industri sendiri adalah sebuah kegiatan mengolah untuk mencapai sasaran tersebut gitu, baik menggunakan mesin maupun dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada media massa. Pasti udah nggak asing lagi nih dengan namanya media massa. Jadi media massa itu adalah sebuah sarana nih atau sasaran untuk menyebarkan berita atau informasi kepada masyarakat luas. Jadi, manajemen industri media massa adalah sebuah kegiatan perencanaan yang kemudian diolah, yang setelah itu baru disebarkan ke khalayak umum. Indonesia mengalami terobosan di media massa pada tahun 1939 hingga tahun 1942 dengan terbitnya majalah Perintis dan Cahaya yang terbit di Bandung. Di tanggal 11 September 1945, Radio Republik Indonesia pertama kali disiarkan. Tak hanya itu, di tahun 1962, TVRI atau Televisi Republik Indonesia pertama kali disiarkan sebagai televisi nasional pertama di Indonesia. Hingga akhirnya, pada tahun 1989, lembaga penyiaran swasta RCTI pertama kali disiarkan sebagai lembaga penyiaran swasta pertama di Indonesia, dengan diikuti oleh lembaga penyiaran swasta lainnya. Fungsi media massa. Teman-teman tahu gak sih apa itu fungsi media massa? Nah, fungsi media massa sendiri dibagi menjadi dua. Ada fungsi media massa ideal dan komersial. Fungsi media massa ideal menurut pasal 4 ayat 1 nomor 32 tahun 2009, media massa sebagai kegiatan komunikasi massa berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial. Sedangkan fungsi media massa komersial dilanjutkan pada pasal 4 ayat 2 nomor 32 yang berisikan tentang bahwa penyiaran juga memiliki fungsi sebagai ekonomi dan budaya. Demikianlah fungsi media massa. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa itu fungsi media massa? Berbicara mengenai manajemen industri media massa, khususnya pada industri televisi, kita semua perlu tahu bahwa terdapat dua aspek yang akan selalu berada di dalam industri televisi. Yang pertama, ada aspek idealis, dan yang kedua adalah aspek komersial. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu aspek idealis? Aspek idealis adalah di mana televisi atau industri televisi mengedepankan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2009, di mana televisi mempunyai tugas untuk menyiarkan berita yang bersifat edukatif, informatif, dan juga hiburan yang sehat. Sedangkan aspek komersial adalah televisi mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan dengan menarik dan membuat konten-konten sekreatif mungkin sehingga menarik pemirsa untuk menyaksikan tayangan televisi agar banyak perusahaan-perusahaan yang menaruh iklan pada tayangan-tayangan. Kedua aspek ini, yaitu aspek idealis dan juga aspek komersial, merupakan aspek yang akan tetap selalu ada pada industri televisi. Namun teman-teman semua, saat ini kita bisa melihat tayangan-tayangan yang dibuat oleh stasiun televisi swasta di Indonesia, apakah mereka mengedepankan aspek idealisme atau aspek komersialisme? Aspek penting manajemen personalnya dalam media massa. Satu, adanya struktur organisasi dan budaya perusahaan dengan benar. Dua, mengadopsi pendekatan manajemen modern berbasis pembagian delegasi tugas yang tegas.
3. Merumuskan rencana korporasi yang komprehensif yang mencakup penilaian risiko dan manajemen risiko. 4. Terdapat lembaga pengawas anggaran dan sistem pengendalian biaya. 5. Merencanakan, menjadwalkan, dan mempromosikan program sehingga dapat mengoptimalkan audiens dan pendapatan. 6. Mengalokasikan dan mengelola penggunaan sumber daya untuk efek terbaik. 7. Memiliki sistem yang memastikan integritas editorial dan produser secara efisiensi. 8. Mengadopsi kebijakan dan praktik SDM yang dapat mengembangkan potensi karyawan secara maksimal. Sekian pemaparan materi dari kelompok C1. Jangan lupa share ilmu yang udah kalian dapat. Sampai jumpa.